Perkenalkan, nama saya Yogi Prasetyo dengan NPM akhir 297. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS pemrograman API dengan dosen pengampu Pak Muarom. Lanjut saja ke latar belakang. Perkembangan aplikasi modern menjadikan API sebagai tulang punggung komunikasi antar sistem. Dalam mata kuliah pemrograman API, pemahaman tersebut tidak cukup berhenti pada teori, melainkan harus dibuktikan melalui pembangunan layanan API nyata yang dapat diakses oleh klien secara langsung. Kebutuhan ini mendorong penulis untuk merancang dan mengembangkan sistem API yang lengkap dari sisi back-end, autentikasi, dokumentasi, hingga pengujian. Kenapa bidang logistik ini saya pilih? Karena proses bisnisnya sangat cocok untuk dimodelkan sebagai API, pengecekan kota, pemirian kurir, perhitungan ongkos kirim, pembuatan resi, dan pelacakan pengiriman. Setiap proses tersebut membutuhkan autentikasi yang ketat, pembatasan akses berbasis API, dokumentasi endpoint yang jelas, dan pengujian terukur. Saya mengembangkan Shipstream Logistic Rate Tracking API menggunakan framework Fast API berbasis Python. Sistem ini menyediakan fitur registrasi akun dengan verifikasi OTP, login JWT, pembuatan APK, endpoint, logistik lengkap, seperti kurir, kota, ongkos kirim, shipment, tracking, dokumentasi Swagger. Untuk pengujiannya sudah saya lakukan secara otomatis menggunakan PyTest dengan total test case 67. Untuk projectnya sudah saya deploy ke Railway dan ini link websitenya. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana membangun website penyedia REST API berbasis database lokal yang memiliki sistem registrasi akun, login, APK, autentikasi JWT, operasi CRUD, data logistik, dokumentasi penggunaan, web client, serta dapat diuji menggunakan Postman sesuai rekrutmen UAS pemrograman API. Tujuan pengerjaannya, tugas UAS ini adalah mengembangkan logistik API berbasis Fast API yang memenuhi seluruh requirement soal mulai dari autentikasi akun berlapis seperti register, OTP, login, APK, endpoint data logistik seperti kurir, kota, ongkos kirim, shipment, tracking, dokumentasi Swagger atau OpenAPI, web client dashboard, pengujian Postman hingga deployment ke Railway. Manfaatnya yaitu pengerjaan ini bermanfaat untuk memperkuat pemahaman saya mengenai siklus penuh pengembangan API, analisis kebutuhan, desain arsitektur backend, implementasi autentikasi berlapis, validasi keamanan, dokumentasi interaktif, pengujian otomatis dan manual, serta deployment ke cloud. Sistem yang dihasilkan juga menjadi portofolio nyata pengembangan backend API. Untuk dasar teorinya, mengenai penjelasan tentang res API, keunggulan res API, penjelasan Fast API, kenapa Fast API dipilih, JWT dan APK, SQL Alchemy, Postman, dan perancangan bisnis data atau ERD. Seperti ini ERD-nya, gambar ERD-nya. Ini untuk ERD-nya. Ini untuk arsitektur shipstream-nya. Dan ini flowchart penggunaan APK.
Untuk metodologinya saya menggunakan Python 3.13, Space API, SQL Alchemy, SQLite, PyTest 9.0.3, Postman, VS Code untuk ide, Railway untuk deployment. Ini lanjut ke hasil dan pembahasan. Pengujian dilakukan menggunakan dua pendekatan otomatis. Untuk pendekatan otomatis menggunakan PY test dan manual menggunakan Postman. Hasil PY test terbaru menunjukkan test case-nya itu 67 berhasil dan lulus. Sistem juga dideploy ke Railway dan dapat diakses secara publik. Nah, ini untuk informasi akses sistemnya, landing page-nya, dokumentasi Swagger, web client dashboard, username, username password testernya. Ini untuk pengujian manual menggunakan Postman seperti ini. Nah, langsung saja ke websitenya. Ini landing page-nya. Fitur fitur yang saya tawarkan untuk harga harga requestnya per requestnya. Ini ada bug, seharusnya muncul asetnya. Ini bug terjadi saat deployment ke Railway, ada bug. Bisa daftar. Kita sudah punya nah, akun tester. Nah, saya tadi mencoba-nyoba fiturnya. Ada case, doc, untuk dokumentasi, dan playground layanan interaktif untuk testing secara langsung di UI dashboardnya. Ada dokumentasi Swagger-nya untuk billing, profile, setting, ada session login. Ini bisa diaktif jika ada indikasi session yang tidak valid atau mencurigakan. Kita simpan. Ini bisa. Ini untuk nomor HP-nya menyusul, email untuk password, mengganti password. Email ini masih menggunakan resend yang free tier, belum yang berbayar. Jika berbayar bisa mendapatkan OTP dari penyedia resend, jadi tidak terbugging. Coba harus memasukkan passwordnya untuk keamanan. Usaha
OTP-nya diminta ke email, email sepertinya tidak masuk Kak, OTP-nya karena reasonnya masih free tier. Iya, belum masuk. Nah, ini ada jeda untuk antisipasi penggunaan APK dari recent agar tidak membengkak. Kita coba ke fitur ini. Nah, ini bisa. Kita coba hapus ini bisa. Ini bisa di copy. Ini bisa di copy juga. Ini bisa ditambahkan IP whitelist. Jadi untuk keamanan, langsung ke isi kuota coba. Ini midrange belum saya integrasikan karena terkendala e-walletnya dan perizinannya. Jadi untuk mudahnya menggunakan pembayaran kripto ini bisa diakses. Nah, ini ada tenggat waktunya, nominalnya. Jadi user hanya cukup scan lalu memasukkan nominal pembayaran yang sesuai. Jika tidak sesuai ada perbedaan 0,0 sekian maka masih di toleransi. Kita masukkan jika teks ID-nya tidak valid maka tidak bisa. Harus teks ID yang valid. Ini coba saya masukkan teks ID yang valid namun salah, valid namun salah dari segi USDC-nya, jaringannya. Ini salah namun teks ID-nya valid, sudah pernah melakukan pembayaran. Nah, ini tidak terkonfirmasi dalam 2 jam. Teks ID tidak diketahui. Teks ID ini ada jamnya, jam betul, tidak valid. Jika ada kendala maka bisa wait, bisa kontak admin. Untuk kontak adminnya ini langsung diintegrasikan ke API WhatsApp dengan otomatis menyalin keluhannya atau order yang bermasalah. Profil kita coba tes API-nya yang sudah saya buat dan saya whitelist 0 IP-nya. Kita coba langsung ke playground-nya. Kita pilih contoh satu untuk nama APK-nya, tes, maka akan gagal karena ada whitelist-nya. Kita hapus, kita simpan, kita coba lagi, maka bisa tes kurir, ini bisa untuk cek cost, ini bisa, dan untuk kota, untuk endpoint kota dan kurir itu masih statik atau statis, jadi harus menambahkan manual. Sedangkan cek cost ini menggunakan APK dari
rasa ongkir, regresi. Ini harus disambungkan ke database lokal untuk nomor resinya. Bisa generate PDF. Ini masih manual. Ini masih template. Lanjut ke bagian itu saja. Oh ini untuk fitur untuk interaktifnya bisa diakses lewat mana saja. Lewat HP bisa, yang notabene-nya layarnya kecil, lewat layar besar juga tampilannya masih oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata atau lainnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.